Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini adalah lanjutan dari topik yang kita sudah jalankan 4 minggu ini. Dan tema minggu ini adalah Obtained by His Promises. Atau Indonesia saya terjemahkan, dikerjakan oleh janji-janjinya. Apa itu maknanya? Yuk kita ngelihat aja langsung. Dalam beberapa minggu ini kita sudah ngelihat untuk mengenal Tuhan, supaya kita yang ngerti tentang hidup yang kita lalui jalankan ini, dan kita bisa mendapatkan kepenuhan daripada apa yang Tuhan sudah sediakan, dan kita menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat bahwa sebelumnya bahwa Tuhan punya pola supaya kita bisa menduplikasi, ya saudara ya. Kemudian Tuhan juga bekerja berdasarkan prinsip ilahi. Oleh sebab itulah kita gunakan untuk kita mengambil keputusan-keputusan, saudari. Setiap keputusan harus diambil berdasarkan prinsip ilahi, jangan keluar dari itu. Lalu kemudian ada tujuannya, dan tujuan yang paling penting ada tujuan yang kekal. Dan minggu lalu kita ngelihat ada 4, ya, to become his bride, untuk menjadi mempelai wanita, untuk menjadi bait Allah, rumahnya, untuk menjadi tubuhnya, dan untuk menjadi keluarganya. Dan semua berhubungan dengan menerima. Dalam bride, menerima kasih Tuhan, menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, menerima DNA Kristus dalam tubuhnya, yaitu DNA Kristus itu karakternya, dan juga naturnya, saudara-saudari, dan kuasanya juga. Dan kemudian keluarga adalah kita menerima warisan. Dan minggu ini adalah dicapai dengan janji-janjinya, ataupun saya terjemahkan dalam dikerjakan berdasarkan janji-janjinya. Karena saudara-saudari, Anda tahu firman Tuhan katakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan. Kuasa dari firman adalah dia memiliki kuasa untuk mengerjakan apa yang Tuhan janjikan. Bukan Anda dan saya, tetapi firman itu adalah kuasa. Firman itu adalah juga Allah, dan dia memiliki kuasa untuk bekerja, saudara. Jadi bukan simsalabim tiba-tiba, tetapi bekerja. Perlu waktu kadang-kadang, that's okay. Oleh sebab itulah kita perlu tahu janji-janjinya. Kenapa kita perlu tahu janjinya? Karena Tuhan hanya bekerja berdasarkan janjinya. Apa yang dia janjikan, itu yang dia genapi, dan itu yang dia lakukan. Anda tahu kan, dia janjikan misalkan tentang penebus. Begitu banyak janji-janjinya tentang penebus, dan itu yang dia lakukan, saudari. Amin ya. Tetapi Anda sadar enggak kenapa Tuhan bikin janji? Apakah Tuhan butuh berjanji? Jawabannya adalah Tuhan nggak perlu berjanji. Yang butuh janji adalah manusia, saudari, sesungguhnya. Karena kalau Anda dijanjikan sesuatu, maka timbullah pengharapan. Anda timbul jaminan, saudari, ya. Oleh sebab itu saya katakan manusia yang butuh janji, supaya ada jaminan atas pengharapannya, atas percayanya, saudara-saudari. Tuhan enggak. Masa iya? Iya, saudara. Dalam bilangan, ini salah satu contohnya, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya. Jadi dengan kata lain begini, saudara, Tuhan nggak usah janji, saya akan melakukan, saya akan memberikan kamu ini, ya, aku akan mencukupi kamu. Nggak perlu. Dia berfirman, tersedia, jadi tersedia. Dia nggak perlu janji. Anda dan saya, ya, mau percaya nggak percaya, itu bukan urusan Tuhan. Tetapi kenapa dia berjanji dong kalau gitu? Karena kan begini, saudara. Ini perhatikan baik-baik, saudara. Anda perlu konsentrasi. Tuhan nggak perlu berjanji. Apa yang dia katakan, apa yang dia bicarakan, dia firmankan, itu pasti terjadi. Janji itu kan supaya Anda itu yakin, walaupun nggak terjadi saat ini. Itu dia tujuan Tuhan. Tujuan janji, saudara, maaf ya. Tapi kalau Tuhan, dia nggak butuh yang bahwa yakin baru nanti. Enggak, karena dia ada begini. Kalau dia ngomong, jadi rataran, maka itu terjadi, pasti jadi, gitu. Dia nggak perlu berjanji, nanti, ya sekarang nggak kelihatan, nanti, nggak perlu, saudara. Jadi kenapa dia berjanji? Karena dia mengasihi kita. Allah nggak perlu berjanji, perkataannya ya dan amin, tapi dia ingin menunjukkan kita ini sangat berharga buat dia, sangat dikasihi. Orang lain mungkin enggak, tapi Allah melihat Anda dan saya itu berharga, maka dia berikan janjinya demi Anda, karena kita butuh. Supaya kita punya keyakinan
bahwa Tuhan berkomitmen dengan apa yang dia janjikan, gitu saudara, yang dia katakan. Anda ngelihat nggak? Sering kita hanya baca firman, cari janjinya tanpa melihat motivasi Tuhan memberikan janji adalah kasih. Dia mau mengekspresikan kasih. Kenapa Tuhan berjanji? Kan dia tahu manusia butuh tahu, tapi dia nggak perlu, tapi dia tetap lakukan karena dia mengasihi kita. Dia adalah kasih, Allah adalah kasih, dan kasih butuh untuk diekspresikan. Salah satu ekspresi Allah dalam kasihnya adalah memberikan kita janji, dan tanpa janji dia nggak akan lakukan apa-apa. Sebab itu Anda harus baca firman, temukan janjinya, karena kalau nggak ada janji Tuhan nggak akan lakukan. Saudara, maaf aja ya. Dan saudara, karena dia berjanji karena kasihnya, maka semakin Anda mengenal dan percaya kasihnya, maka janjinya semakin mudah terjadi. Karena firman Tuhan katakan dalam Galatia, saudara, iman diaktifasi, bekerja oleh kasih. Semakin Anda dan saya mengenal kasih Allah, iman muncul. Sedangkan iman dibutuhkan untuk membuat janji Tuhan terjadi. Roma 5 ayat 5, pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan sebab kasih Allah. Kasih Allah telah dicurahkan. Alasan kenapa pengharapan tidak akan dikecewakan karena kasih Allah. Anda makin mengerti kasih Allah, bukan karena Anda tahu syarat-syarat, tapi kasih Allah. Loh, apa hubungannya dengan janji, Pak? Saudara, janji itu membangkitkan harapan. Kalau nggak ada janji, kita nggak bangkit itu harapan. Nah, karena ada janji, maka ada harapan, dan harapan itu nggak dikecewakan, saudara, karena kasih. Sebab itulah, saudara, semakin Anda kenal kasih Allah, semakin Anda tahu harapan Anda pasti. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Ya, nah, aspek yang lain yang kadang kita nggak sadari adalah janji Tuhan itu menopang tujuan rencananya. Jadi yang datang adalah rencana dulu, tujuan Tuhan dulu, saudara-saudari. Kita sekarang sering bablas aja. Mana cari janji Tuhan, tanpa mau cari tujuan Tuhan apa. Nanti kita akan lihat, saudara, ya, bedanya apa, gimana, dampaknya apa. Konsentrasi, tolong konsentrasi, ya. Karena ini akan mengubahkan, dan ini akan luar biasa mengubahkan kita. Saudara, Ayub 42 ayat 2, ketika Ayub dipulihkan, dia bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan katakan begini, Tuhan, engkau sanggup melakukan janjimu, ya kan? Karena Tuhan kalau janji apapun juga pasti dia lakukan. Jadi dia sanggup apa? Melakukan janjinya, karena dia melakukan sesuatu berdasarkan janji, kan? Jadi mengatakan Ayub ngomong, kitab Ayub ngomong, Tuhan sanggup menggenapi janji-janjinya. Terus, dan tidak ada rencana yang gagal. Tetapi Ayub kasih tekanan, kitab Ayub kasih tekanan, tidak ada rencana yang gagal. Nah, ini kalau terjemahan dosa ngomong begini, Tuhan sanggup menepati janji-janjinya, melakukan sesuatu, tetapi janji-janjinya menopang rencana Tuhan, karena buat Tuhan rencananya harus tidak gagal, saudara-saudari. Amin. Rencana Tuhan itu yang ditopang oleh janjinya. Oleh sebab itulah Allah menetapkan lebih dahulu tujuan rencananya dahulu. Ada ayatnya nggak, Pak? Ada lah, saudara. Efesus 1 ayat 4, banyak sekali salah buat contoh aja. Efesus 1 ayat 4 bahasa Indonesia sehari. Sebelum dunia diciptakan, sebelum Anda ada, Allah telah memilih Anda dan saya melalui Kristus dengan maksud, dengan tujuan, dengan rencana. Kita jadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya. Ini tujuan Tuhan, rencana Tuhan, kita milik Tuhan dan tidak bercacat. Salah satunya itu tujuan Tuhan buat hidup kita. Bagaimana dia menggenapinya? Dengan memberikan janji, saudari. Janji apa? Janji juru selamat. Ketika Yesus belum datang, belum mati di salib, sebelum lahir, maka perjanjian lama penuh dengan janji tentang juru selamat, karena Tuhan punya tujuan supaya Anda dan saya menjadi milik Dia dan tak bercacat di hadapannya. Oleh sebab itu, tak bercacat di hadapannya adalah tujuan Tuhan, dan hanya tujuan Tuhan ditopang oleh janji Tuhan, saudari, bukan oleh kekuatan manusia. Roma 8 ayat 29, ayat yang terkenal, semua orang yang dipilihnya dari semula. Dari semula artinya apa? Sebelum dunia dijadikan lagi. Mereka juga ditentukan dari semula, sama juga.
Tujuan Tuhan adalah menjadikan Anda dan saya serupa dengan gambar anaknya. Karena tujuan serupa segambar dengan anak adalah tujuan Tuhan, maka saudara-saudari, tujuan ini menjadi segambar dengan anaknya ditopang oleh janji Tuhan, bukan ditopang oleh kemampuan Anda dan saya. Oleh sebab itu berdiri atas janjinya. Maksudnya apa? Contohnya begini, saudara, kan Tuhan mau Anda segambar dengan anaknya, dengan Yesus. Yesus kudus nggak? Kudus. Kita harus segambar dengan anaknya. Lalu bagaimana kalau Anda berbuat dosa? Ya nggak kudus lah. Bagaimana supaya Anda kudus? Wah, saya harus doa puasa, saya ke gereja, saya kasih persembahan, wah gini. Enggak. Firman Tuhan kasih, karena Tuhan berjanji begini dalam firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita yang menyebabkan kita nggak kudus, saudara, maka Dia setia dan adil. Dia berjanji, apa janjinya? Dia akan mengampuni Anda dan saya dan menguduskan Anda kembali. Anda jadi kudus lagi, jadi segambar dengan Dia. Apakah karena perbuatan Anda? Enggak. Anda hanya aktifan itu dengan janji, dengan mengaku dosa Anda di hadapan Tuhan, ya. Jadi Anda melihat kan, untuk tujuan Tuhan hanya ditopang oleh janjinya. Gunakan janjinya, berdiri atas janjinya, seperti yang tadi. Oke. Dalam kemudian ada hal yang lain lagi nih, saudara-saudari. Kadang kita kecewa, Tuhan kok janji Tuhan, kita fokus pada janji Tuhan, kita akhirnya bisa kecewa, saudara. Kenapa? Karena ternyata ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Tujuan khusus artinya tujuan buat Anda doang, bukan buat orang lain. Nah, kalau tujuan bukan buat Anda doang, buat orang lain, sehingga janji Tuhan, ada janji Tuhan yang nggak butuh, tapi ada janji Tuhan yang menopang tujuan khusus itu. Buat orang lain, ya orang lain, buat Anda. Jadi jangan, ya. Banyak orang jadi kecewa sama Tuhan karena melihat janji Tuhan, mujizat Tuhan, kegenapan janji Tuhan pada kehidupan orang lain. Gak apa-apa, orang itu punya tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan buat Anda juga, karena Dia sangat sayang Anda dan saya. Ketika Petrus baru dipulihkan dan dipercayakan, dikasih tujuan, kamu gembalakanlah domba-dombaku, itu tujuan Petrus, saudara, menjadi gembala untuk umat Tuhan. Lalu Petrus melihat si Yohanes, murid yang kata dikasih Tuhan, dia tanya, Tuhan Yesus, jikalau apa yang terjadi dengan dia? Tuhan bilang, jikalau aku mengizinkan supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutilah aku. Dengan katanya Tuhan bilang begini, aku punya tujuan buat kamu, beda dengan dia. Ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Kalau tujuan umum semua orang, Tuhan mau itu, kamu kudus, itu semua orang, salah satu contohnya. Tapi kalau tujuan khusus, Anda mungkin dipanggil jadi evangelis, Anda mungkin dipanggil ya jadi pengusaha, sehingga kalau Anda dipanggil jadi evangelis, janji-janji tentang sukses dalam usaha, dalam apa, itu belum tentu bisa digenapi, terjadi. Anda lihat, tetapi Anda melihat ketika Anda dipanggil punya tujuan dari evangelis, wah, Anda melihat orang-orang banyak sekali ya mencari Anda untuk hikmat, dan Anda ngomong orang banyak yang tersentuh, bertobat gitu ya. Jadi Anda melihat di sini ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Nah, dalam hal Yohanes dan Petrus, saudara melihat Tuhan punya tujuan buat Yohanes di usia tua Yohanes untuk menulis Injil Yohanes, Wahyu, Kisah, atau 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, saudara. Di usia tua ada tujuannya. Kenapa? Ada sebabnya. Anda lihat, saya pernah bicara sebelumnya, saya lupa ada di mana, saudara. Saya bicara di topik apa, tapi ada tujuannya. Ya, oleh sebab itulah di masa tua, karena menyangkut waktu, timing, Tuhan butuh kesaksian, dan Dia pakai kesaksian Yohanes, ya saudara. Dan untuk itulah Yohanes perlu mencapai usia tua, dan di usia tuanya dia nggak pikun, dia nggak ikut karena Tuhan butuh ya ingatannya untuk nulis. Tuhan juga dia nggak bisa, nggak demensia, saudara-saudari. Nah, matanya nggak lamur, makanya janji itu untuk dia sampai masa tua, tidak ada senjata yang ditempa bisa mencelakai dia terjadi. Yohanes pernah direndam di dalam minyak yang mendidih untuk dibunuh
nggak bisa. Dipenggal, nggak bisa, karena Tuhan punya tujuan. Tetapi murid-murid ataupun rasul-rasul lain, banyak yang mati karena martir, karena Tuhan punya tujuan. Sebab itu mereka diberikan kemampuan tidak gentar, bisa hal-hal yang lain lah, saudara, gitu. Saya nggak tahu karena saya bukan dipanggil untuk martir, ya, hal yang lain. Tapi Tuhan punya tujuan. Nah, kita mau ngelihat sekarang janji Tuhan itu menopang tujuan. Tapi banyak anak-anak Tuhan hanya sekedar cari janji Tuhan tanpa mau tahu tujuan Tuhan, rencana Tuhan, baik buat pribadi Anda maupun buat keluarga. Saudara-saudari, kita ambil contoh Abraham, saudara. Abraham, Tuhan punya tujuan menjadikan dia bapak bangsa-bangsa. Maka Tuhan beri janji untuk punya anak dan keturunan, sehingga walaupun umurnya sudah 90 lebih belum punya anak, tubuhnya tuh udah nggak mungkin, Sarah juga istrinya udah nggak mungkin punya anak, tapi karena Tuhan punya tujuan menjadikan dia bapak bangsa-bangsa dengan keturunannya, saudara, maka mujizat terjadi. Tapi kalau Anda dan saya Tuhan nggak punya tujuan jadi bapak bangsa-bangsa, saudara, Anda nggak perlu melahirkan sampai di umur 90-an, saudara. Puji Tuhan, kan? Ya, jadi mari. Tetapi Anda tahu ketika Tuhan bilang, engkau akan jadi bapak bangsa-bangsa, keturunannya juga, artinya punya keturunan yang banyak. Lalu oleh sebab itu ketika Ishak, anaknya, keturunan pertama dari Abraham, ya, dengan istrinya Ribka mandul selama 20 tahun, dan Ishak berdoa selama itu, akhirnya punya anak. Kalau kita berdoa 1, 2 tahun, 2, 3 tahun, 5 tahun aja, udah, ya mungkin enggak ya. Tapi Ishak tahu bahwa Tuhan punya tujuan buat Abraham dan buat keturunannya untuk memenuhi dunia menjadi bangsa-bangsa, maka harus punya anak. Maka dia berdiri terus atas janji Tuhan buat keturunan. Itulah sebabnya ketika kita tahu tujuan Tuhan buat hidup kita, maka itu memberikan kita kekuatan, mengaktifkan iman percaya kita ketika kita tahu tujuan Tuhan, untuk tetap bertahan di tengah pergumulan yang bertentangan ataupun yang berusaha menghancurkan tujuan Tuhan. Di tengah penantian melihat tujuan Tuhan, kita tetap aktif iman percayanya. Di tengah kemustahilan dan fakta yang bertentangan dengan apa yang Tuhan tetapkan sebagai tujuan kita, kita tetap bisa berdiri dan percaya tujuan Tuhan lah yang pasti terjadi, saudara. Amin. Renungkan itu. Lalu kemudian, saudara, Anda tahu janji menopang tujuan. Tapi masalahnya banyak anak-anak Tuhan tidak tahu mereka punya tujuan, dan tidak tahu tujuan Tuhan buat mereka ataupun buat keluarga mereka apa. Iya kan? Ini realitas, saudara-saudari. Banyak dari kita hidup adalah kesera-sera. Whatever will be. Saudara, anak Tuhan gak bisa. Anda harus tahu rencana Tuhan buat Anda apa. Kalau rencana Tuhan buat Anda adalah ibu jari, Anda udah tahu, maka Anda nggak bisa kesera-sera. Anda tahu tujuan ibu jari ini untuk misalkan untuk megang, menstabilkan, sehingga ketika ini Anda nggak bisa diam aja dengan itu. Anda harus gunakan sesuai dengan tujuannya. Dan kalau ada halangan untuk tujuannya, Anda harus yakin bahwa Tuhan pasti akan menopang dengan janjinya supaya fungsi Anda dengan tujuan Anda ini terjadi, saudara, ya. Nah, oke, sekarang balik ke sini. Kalau anak Tuhan nggak tahu tujuannya, bagaimana dong kalau nggak tahu tujuannya? Yang penting Anda mau tahu, mau cari tahu. Nah, kebalikannya, ya. Jadi kebalikannya pun sama. Kita bisa melihat tujuan Tuhan dari janjinya. Apa yang dialami apa yang Anda terima, apa yang Anda alami dari janjinya, maka Anda bisa melihat tujuannya. Oh, ternyata saya dari dulu itu, ya, diberikan kemampuan, misalkan gini, ya, diberikan kemampuan untuk selalu jualan, gitu, ya. Terus kemudian ketika saya punya masalah gitu, saya nggak tahu gitu, ya, dagangan jualan terus diutangin,
padahal modal Anda sudah habis, lalu Anda berdoa Tuhan, gitu, orang akan bermurah hati, dan terjadi, sehingga Anda bisa dagang lagi. Nah, dari situ Anda melihat, Anda menerima janji Tuhan, oh ini tuh, ternyata ini Tuhan mau punya tujuan saya menjadi pedagang, gitu ya. Tapi kalau bukan, Anda berdoa, orang akan bermurah hati, Anda dagang juga, gitu, tapi bukan panggilan Anda pedagang, bukan tujuan Tuhan. Mungkin Anda berdoa, Tuhan ini supaya orang itu yang mau bayar, emang dia lari, saudara, gitu ya. Ini contoh aja, maaf ya, contoh yang ya humor dikit lah, gitu. Jadi bukan tujuannya. Jadi Anda ngerti poinnya adalah ketika Anda tahu Anda menerima janjinya. Oleh sebab itulah Rick Warren dalam Purpose Driven Life kasih unjuk bahwa salah satu yang cara melihat tujuan Tuhan buat hidup kita adalah, yang khusus saudara, bukan umum, adalah ketika kita mulai catat praise report. Praise report artinya janji-janji Tuhan yang terjadi, saudara, mujizat-mujizat Tuhan yang kita alami dulu sampai sekarang. Dari situ kita bisa melihat kalau kita belum tahu janjinya. Oh, ternyata Tuhan tuh kalau ini gitu, saudara. Kenapa? Oh, itu berhubungan tujuan. Kemudian pengalaman, kemudian juga ada lagi talenta, saudara-saudari ya. Tapi kalau Tuhan punya tujuan sesuatu dan Anda nggak punya talenta di situ, nggak perlu gentar juga. Ya, tapi ini hanya tadi yang dikomunikasi adalah tuntunannya. Anda harus bergumul dengan Tuhan, pemilik, pemberi tujuan buat Anda dan saya itu. Oke ya. Nah, terus saudara, ada tujuan umum, tujuan khusus. Tadi saya bicara tujuan khusus, Anda harus cari tahu, termasuk juga untuk keluarga Anda, saudara-saudari. Bukan suatu kebetulan bahwa Anda disatukan dengan anggota keluarga di tempat Anda, ya, karena Tuhan punya tujuan buat keluarga Anda, dan gak ada yang kebal terhadap serangan, ya. Oleh sebab itu, ketika keluarga Anda diserang, Anda tahu tujuannya, maka Anda bisa berdiri terus, teguh berdiri, karena tahu keluarga saya punya tujuan dari Tuhan. Kalau diserang sehingga mau merampas tujuan Tuhan, kita bisa berdiri tegak walaupun tekanan luar biasa, saudara, ya. Saya percaya itu juga yang membuat saya tetap bisa berdiri karena tujuan Tuhan, dan Tuhan menopang dengan janjinya, saudara, bukan kuat gagah kita. Amin ya. Nah, saudara, Tuhan itu bergerak dengan tujuan. Ya, contohnya ketika Tuhan bilang sama murid-muridnya, ayo mari kita ke seberang, gitu ya. Tuhan kasih tujuan tuh, ke seberang. Tapi di tengah jalan, topan dan badai datang. Perahu mereka mulai banyak air. Murid-muridnya mulai panik, saudara-saudari. Gitu. Karena mereka tidak ingat tujuannya lagi. Mereka hanya mau cari mujizat Tuhan. Ya, sehingga akhirnya Tuhan gitu, mereka akhirnya menganggap Tuhan kau nggak peduli ya, gitu ya. Nah, Tuhan sudah kasih tujuan, kalau kasih tujuan mujizat pasti terjadi, dan makanya seketika itu juga maka terjadi, Tuhan, mereka sampai ke seberang karena itu tujuan Tuhan, dan itu yang akan digenapin, bukannya keinginan kita ya, tapi tujuan Tuhan, saudara ya. Anda tidak perlu tahu, so itu cari. Lalu itu tujuan khusus, ada tujuan umum, saudara. Tujuan umum contohnya ini, saudara ya. Ketika kita menerima iman, janji akan kesembuhan, bila berusaha menyembuhkan, maka kita sedang menghidupkan tujuan Tuhan agar kita, ya, tujuan Tuhan ataupun rancangan Tuhan, rancangan kesehatan. Kalau Tuhan punya rancangan kesehatan, maka Dia topang dengan janjinya, janji tentang kesembuhan, bila berusaha menyembuhkan kita, saudara-saudari ya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan punya rancangan kesehatan, maka nggak mungkinlah penyakit itu dari Tuhan. Orang karena penyakit itu merongrong kesehatan, sedangkan Tuhan punya rancangan kesehatan yang prima kok. Justru iman, janji-janji tentang kesembuhan itu yang Tuhan berikan. Lalu ketika kita menerima janji penyediaan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menghidupkan rancangan kelimpahan, kesejahteraan untuk menjadikan kita berkat. Ya. Ketika kita menerima iman dengan iman, mata iman kita, oh Tuhan sumber penyediaan saya, maka kita menghidupkan rancangan kelimpahan memberikan kita berkat ini, saudari. Amin. So, akhirnya ini ringkasannya, dan saya minta Anda merenungkan, membahas kembali. Silakan kalau Anda juga mau share tentang, artinya sharing, tujuan hidup saya sebenarnya apa sih? Silakan Anda diundang untuk sharing, sehingga akhirnya Anda tahu
Anda itu ada di dunia itu bukannya asal-asalan, bukan kebetulan, tapi membawa tujuan Tuhan, saudari. Ya, dan tujuan itu hasil dari kasih Allah kepada kita, sehingga tujuannya pasti luar biasa dan baik dan bisa kita nikmatin, saudari. Amin. Ini adalah konklusinya, bukan konklusi, ini ringkasannya dari tadi yang kita bahas, saudari. Ya, tapi penting Anda minta Roh Kudus tuntun, lalu Anda mulai renungkan itu. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin.